Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel ini, yaitu channel Imam Basri Alwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan contoh soal dan jawaban asesmen madrasah atau AM untuk pelajaran fikih tingkat madrasah ibtidaiyah yang disesuaikan dengan kisi-kisi AM tahun pelajaran 2023-2024. Saya mengambil kisi-kisi dari edaran yang terbaru, yaitu tahun pelajaran 2023-2024 yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia nomor sekian-sekian tertanggal 1 Februari 2024. Ada beberapa bentuk soal yang dapat digunakan, ada pilihan ganda kompleks, benar salah, setuju tidak setuju, menjodohkan, isian, ataupun uraian. Kemudian jumlah soal AM itu ditetapkan oleh masing-masing madrasah sesuai proporsi yang diperlukan untuk mengukur kompetensi siswa. Sehingga bisa jadi bentuk soal, contoh soal, dan jumlah soal di setiap daerah berbeda-beda. Apalagi dengan bentuk soal atau sajian soal yang ada di video ini. Jadi kita jadikan video ini menjadi referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi AM. Langsung saja kita masuk pada kisi-kisi dan contoh soalnya. Kisi-kisi nomor 1. Kita langsung pada indikator. Menjelaskan ketentuan khitan terhadap keabsahan ibadah. Contoh soal. Arif adalah anak yang sudah berusia 13 tahun. Pada usia 12 tahun dia sudah mengalami mimpi basah atau memasuki masa baligh. Namun sampai saat ini ia tidak mau berkhitan karena takut. Arif yang belum dikhitan kemungkinan besar sholatnya belum sah karena A. Belum cukup umur. B. Membawa najis air kencing di ujung alat kelamin. C. Suci dari najis air kencing. D. Masih tanggungan orang tua. Jawabannya adalah B. Membawa najis air kencing di ujung alat kelamin. Kisi-kisi nomor 2. Langsung kita pada indikator. Menganalisis tentang konsekuensi baligh dalam pelaksanaan ibadah. Contoh soal, anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas besar. Anak yang berhadas besar sebelum melaksanakan sholat maka harus A. Mencuci muka dan tangan. B. Membasuh sebagian badan. C. Mandi besar. D. Wudhu. Jawabannya adalah C. Mandi besar. Masih di kisi-kisi nomor 2, indikator yang sama, tetapi contoh soal yang berbeda. Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memasuki usia baligh adalah A. Mencari ilmu, mencari uang, dan mempunyai motor. B. Salat sunnah, mengaji, dan bisa menulis. C. Puasa, bisa membaca, dan bisa menari. D. Menutup aurat, mencari ilmu, dan sholat fardu. Jawabannya adalah D. Menutup aurat, mencari ilmu, dan sholat fardu. Kisi-kisi nomor 3. Dengan indikator, menentukan tata cara mandi wajib setelah haid sesuai syarat dan rukunnya. Contoh soal, setelah selesai haid, Siti ingin mandi wajib. Berikut ini urutan mandi wajib yang dilakukan Siti. 1. Mencuci tangan. 2. Membasuh seluruh tubuh dengan air. 3. Mendahulukan anggota badan kanan. 4. Menggosok seluruh badan dengan sabun. Urutan mandi wajib yang dilakukan Siti tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena A. Siti tidak berniat sebelum memulai mandi wajib. B. Siti tidak membasuh seluruh tubuh dengan air. C. Siti mendahulukan anggota badan kiri. D. Siti tidak menggosok seluruh badan dengan sabun. Jawabannya adalah A. Siti tidak berniat sebelum memulai mandi wajib. Kisi-kisi nomor 4. Indikatornya, menentukan tata cara mandi wajib setelah ihtilam sesuai syarat dan rukunnya. Contoh soal, perhatikan berikut ini. 1. Membaca niat mandi wajib. 2. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. 3. Membasuh kedua telapak tangan. 4. Memastikan membasuh seluruh rambut dan kulit kepala. Jika mengalami mimpi basah atau ihtilam, maka urutan mandi wajib yang benar untuk membersihkan diri dari hadas besar tersebut adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4.
C. 1342, D. 1432. Jawabannya adalah B. 1324. 1. Membaca niat mandi wajib. Kemudian 3. Membasuh kedua telapak tangan. Selanjutnya 2. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian 4. Memastikan membasuh seluruh rambut dan kulit kepala. Kisi-kisi nomor 5. Indikator menentukan pelaksanaan sholat Jumat. Perhatikan beberapa syarat berikut. 1. Melakukan mandi. 2. Beragama Islam. 3. Sudah baligh. 4. Memakai minyak wangi. 5. Berjenis kelamin laki-laki. Yang merupakan syarat wajib sholat Jumat ditunjukkan oleh nomor TTT. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. 2, 3, dan 5, yaitu 2. Beragama Islam. 3. Sudah baligh. 5. Berjenis kelamin laki-laki. Kisi-kisi nomor 6. Indikatornya menyimpulkan ketentuan sholat duha. Contoh soal, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. 2. Berwudu. 3. Membaca niat sholat duha. 4. Mengucapkan salam. 5. Membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek pada setiap rakaat. Urutan langkah yang benar dalam melaksanakan sholat duha adalah TTT. A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 3, 2, 4, 5. C. 2, 1, 3, 4, 5. D. 2, 3, 1, 5, 4. Jawabannya adalah D. 2, 3, 1, 5, 4. 2. Berwuduk dulu. Setelah itu 3. Membaca niat sholat duha. Kemudian 1. Mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Kemudian 5. Membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek pada setiap rakaat. Kemudian 4. Mengucapkan salam. Kisi-kisi nomor 7. Indikator mengimplementasikan ketentuan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal, di waktu luang, Budi membantu tetangganya yang sedang sakit dengan membersihkan halaman rumahnya. Tindakan Budi tersebut termasuk sedekah TTT. A. Harta. B. Lisan. C. Pikiran. D. Tenaga. Jawabannya adalah D. Tenaga. Kisi-kisi nomor 8. Indikatornya menganalisis ketentuan zakat fitrah, infak, dan sedekah. Contoh soal, berikut ini merupakan perbedaan ketentuan sedekah dan infak kecuali TTT. A. Sedekah lebih umum sedangkan infak lebih khusus. B. Hukum sedekah sunnah sedangkan infak bisa menjadi wajib. C. Benda yang disedekahkan hanya berupa uang. D. Infak lebih khusus di jalan Allah. Jawabannya adalah C. Benda yang disedekahkan hanya berupa uang. Ini yang kecuali ya. Kisi-kisi nomor 9. Indikatornya menentukan pelaksanaan kurban sesuai syariat Islam. Contoh soal, tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar adalah TTT. A. Dicekik dengan kuku atau gigi. B. Hewan dibaringkan ke sebelah rusuk kanan. C. Menggunakan gunting yang tajam. D. Menggunakan pisau yang tajam. Jawaban yang benar adalah D. Menggunakan pisau yang tajam. Kisi-kisi nomor 10. Indikatornya membandingkan ketentuan haji dan umroh. Contoh soal, Pak Mustafa dengan istrinya tahun ini berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh secara sempurna terlebih dahulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. Cara yang dilaksanakan oleh Pak Mustafa dan istrinya disebut haji TTT. A. Mabrur. B. Ifrad. C. Qiron. D. Tamattu. Jawabannya adalah D. Tamattu. Kisi-kisi nomor 11. Indikatornya menganalisis perilaku tentang pemilihan makanan halal dan haram di lingkungan sekitar. Contoh soal, Budi sedang bepergian ke luar kota. Di tengah perjalanan, dia berhenti di sebuah restoran karena ingin makan. Saat melihat menu, Budi menemukan deretan menu yang mengandung daging babi.
Tindakan yang tepat dilakukan oleh Budi adalah A. Memesan menu lain yang tidak mengandung daging babi. B. Bertanya kepada pelayan tentang asal daging babi yang digunakan. C. Meninggalkan restoran tersebut dan mencari restoran lain. D. Meminta pelayan untuk mengganti daging babi dengan daging sapi. Jawabannya adalah C. Meninggalkan restoran tersebut dan mencari restoran lain. Kisi-kisi nomor 12. Indikatornya menghubungkan ketentuan minuman halal dan haram terhadap kesehatan. Contoh soal, berikut ini adalah beberapa jenis minuman. 1. Air putih. 2. Jus buah. 3. Minuman beralkohol. 4. Teh herbal. Minuman yang halal dan menyehatkan adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2, yaitu air putih dan jus buah. Kisi-kisi nomor 13. Menganalisis binatang yang halal dan haram dikonsumsi sesuai syariat Islam. Contoh soal. Suatu hari, ayam piaraan Ahmad ditanduk sapi sampai hampir mati. Beruntungnya, Ahmad sempat menyembelih ayamnya sebelum ayam tersebut mati. Hukum makanan olahan dari daging ayam tersebut adalah A. Halal. B. Haram. C. Mubah. D. Makruh. Jawabannya adalah A. Halal. Masih di kisi-kisi yang sama, yaitu kisi-kisi nomor 13. Indikatornya juga masih sama, tetapi soal yang berbeda. Contoh soal, Pak Andi adalah seorang penggembala kambing. Pada suatu hari beliau menggembala kambingnya di pinggir sungai. Kemudian kambingnya tergantung di pinggir sungai dan mati. Hukum memakan daging kambing tersebut adalah A. Halal. B. Makruh. C. Mubah. D. Haram. Jawabannya adalah D. Haram. Kisi-kisi nomor 14. Indikatornya menerapkan ketentuan jual beli sesuai syariat Islam. Contoh soal. Sukma melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan barang yang tergolong najis seperti darah, bangkai, dan sejenisnya. Transaksi jual beli seperti ini hukumnya haram karena A. Cara yang dilakukan. B. Proses yang dilakukan. C. Barang yang dijual belikan. D. Harga yang ditetapkan. Jawabannya adalah C. Barang yang dijual belikan. Kisi-kisi nomor 15. Indikatornya menerapkan ketentuan pinjam-meminjam sesuai syariat Islam. Contoh soal. Jamila meminjam penghapus Yumna di kelas. Yumna buru-buru pulang sehingga Jamila menyimpan penghapus tersebut. Pada keesokan harinya, Jamila langsung mengembalikan penghapus Yumna dan meminta maaf karena tidak langsung mengembalikannya kemarin. Berdasarkan ilustrasi di atas, Jamila telah melaksanakan A. Syarat muta'ir. B. Kewajiban musta'ir. C. Syarat mu'ir. D. Kewajiban mu'ir. Jawabannya A adalah B. Kewajiban musta'ir. Kisi-kisi nomor 15. Indikatornya menerapkan ketentuan pinjam-meminjam sesuai syariat Islam. Contoh soal, Pak Ahmad hendak meminjam mobil Pak Hasan untuk mengantar istrinya yang akan melahirkan ke rumah sakit. Dalam kejadian tersebut, hukum pinjam-meminjam menjadi A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Syubhat. Jawabannya adalah A. Wajib. Kisi-kisi nomor 16. Indikatornya menerapkan larangan ghasab dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Salah satu hikmah dilarangnya ghasab adalah A. Harta atau hak milik seseorang tidak terlindungi dari gangguan orang lain. B. Manusia tidak sembarangan mengghasab harta milik orang lain. C. Manusia akan merasa ingin sekali mengghasab lagi. D. Ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Jawabannya adalah B. Manusia tidak sembarangan mengghasab harta milik orang lain.
Kisi-kisi nomor 17, indikatornya menganalisis perilaku terkait ketentuan barang temuan. Contoh soal, Budi menemukan suatu bungkusan yang di dalamnya berisi makanan. Makanan tersebut diperkirakan cepat basi. Berdasarkan kasus ini, Budi diperbolehkan untuk A. Membuangnya, B. Membiarkannya, C. Memakannya, D. Merusaknya. Jawabannya adalah C. Memakannya. Masih di kisi-kisi nomor 17 dengan indikator yang sama, contoh soal berbeda. Doni menemukan suatu barang, kemudian berkhianat sehingga tidak mengumumkan karena ingin memilikinya. Jika pemiliknya telah diketahui dan barang tersebut hilang, maka yang harus dilakukan Doni adalah A. Haram menggantinya, B. Sunnah menggantinya, C. Makruh menggantinya, D. Wajib menggantinya. Jawabannya adalah D. Wajib menggantinya. Demikian contoh soal AM dan jawaban pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa pula bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.